Pak Albi, maaf mengganggu di waktu yang sulit. Ibu Zia meninggalkan beberapa hal untuk keluarga sebelum islah pernikahan kemarin. Boleh saya datang besok? Apa yang sebenarnya kamu siapin ya? Kenapa kamu nggak bilang dulu sama aku? Aku jadi bisa ikut siap-siap. Engkau tahu aku mencintai. Makasih ya, Mbak. Untuk pengajiannya, gimana kalau Mas Albi sih kepikirannya mau diadain di tempat Ustadz Rahman di pondoknya sih? Ya, Naza sih setuju, Mas. Oh iya, Mas Albi. Tadi Om Wira mengajak untuk makan siang di rumahnya. Mas Parjo yang telepon. Mas Albi datang kan? Ya, Iya, lebih baik Mas Albi datang aja. Pasti Mas Albi butuh teman untuk sekedar menemani duduk. Iya, Naja benar. Ya, yang penting ada temennya. Mama kemana? Iya sayang, Mama udah di surga sekarang. Nanti Leon belajar ngaji ya, biar bisa doain Mama Zia. Mama kemana? kan tadi Papa udah bilang, Mama itu lagi pergi ke tempatnya Oma Imelda. Nanti kok Pak Wira, Iya. jaga Pak Ambi. Maaf, saya harus ke klinik. Ryan, Ya, aku izin ke rumah papahnya sama Mas Albi, boleh? Nanti kita ketemu di sana. sampai ketemu. Dadah, Leon. Dadah. Tadi tuh pas yang kita ngambil mainan Leon kan kepala kita deketan. Itu kira-kira Mas Ryan lihat nggak ya? Soalnya takutnya Mas Albi tuh salah paham sama Mas Ryan. Enggak sih Mas. Kayaknya Ryan masuk pas kita udah lewat deh. Gak usah dipikirin Mas, itu nggak sengaja juga kok. Itu cuma soal mainan Leon. Mereka berdua cuma nunduk samaan dan tidak ada apa-apa. Tapi kenapa? Melihat itu, dada aku jadi sesak. Aku tahu ini gak adil untuk Naza. Dia lagi capek, lagi berduka, lagi berusaha untuk kuat buat semua orang. Dan aku malah memikirkan hal seperti ini. Sepertinya aku cemburu. Ya, aku cemburu. Tapi bukan karena aku tidak percaya Naza. Tapi karena ada bagian dari hidup Naza yang Albi pernah jadi bagiannya. Dan aku sama sekali gak bisa ikut campur atas masa lalu itu. Naza udah cerita semuanya ke aku soal Albi, soal masa lalunya. Dia tidak menyembunyikan apa-apa. Jadi yang harus aku lawan bukan Albi, tapi rasa gak amanku sendiri. Pagi. Pagi dok, dok. Ya? Boleh minta tanda tangannya dok? Oh.
Minggu depan hari Senin saya kosongin ya jadwalnya. Kenapa? Buat dokter istirahat 1 hari aja. Terima kasih ya. Sama-sama dok. Soalnya kan capek hati itu nggak kayak capek badan. Gak bisa hilang kalau cuman buat tidur doang. Enggak, maksudnya itu teori umum. Teori yang cukup dalam. Untuk seorang yang cuma ngomong secara umum. Ah itu Kenanga baca di internet. Bukan pengalaman Kenanga, bukan pengalaman dokter, bukan Iya. pengalaman. Ya, saya terima teorinya. Oh iya dok, tadi Mbak Tasya nelpon ngundang makan siang di rumahnya Pak Wira. Apa saya izin boleh datang? Kenanga juga diundang? Saya juga diundang. Oh. Ya, jadi nanti kita barengan aja. Hah? Kenanga? Ya. Satu mobil? Sama dokter? Iya, ada masalah? Enggak sih dok. Cuman Kenanga bingung aja. Pak Wira itu kan orang penting. Itu kan rumah orang penting. Kok Kenanga bisa diundang ya? Terus juga kan Kenanga kan cuma suara. Kenanga itu juga penting. Apalagi belakangan ini kan kamu selalu membantu saya. Dokter Al bikin Kenanga pengen nangis. Jangan. Jangan ya. Nanti kalau ada pasien yang lihat kamu lagi nangis, dikiranya saya yang buat kamu nangis. Semua bilang sama dokter. Naza jadi kepikiran, Mas. Kepikiran apa? Dulu Naza yang ngurusin Leon. Sampai Naza harus kursus ngurusin bayi. Naza anterin Leon, mandiin dia, gantiin popok jam 3 pagi. Sampai Naza bilang sama diri Naza sendiri. Kalau nanti Kazia udah bangun, Kazia pasti nggak akan gantian ngurusin anaknya sendiri. Dan sekarang di posisi yang sama, tapi bedanya Naza nggak bisa bilang kalau Kazia akan bangun. Aku juga kepikiran, Sa. Setiap kali aku lihat kamu dan juga Leon, aku jadi keinget tentang perjuangan kamu dulu ngerawat Leon, membesarkan Leon di saat Zia lagi belum sadar. Dan sekarang, Jadi sekarang cuma kita berdua, Mas, yang harus ngurus Leon. Harus Abi juga. bisa bareng gitu ya sedihnya. Kakak nangis. Enggak, sayang. Enggak kok, Papa. Kelilipan aja matanya. Zia ini paling gak suka kalau melihat seseorang itu diem-dieman aja. Dan Zia juga, dia akan ketawa. Kalau melihat Parjo itu kelimpungan kesana kesini, sebelum Papa marahin Parjo. Kazia juga nggak suka ngeliat orang yang dia sayang tuh sedih. Semua orang akan mengingat semua tentang kebaikan kamu. Kamu seneng kan sih? Kalau kita terus kumpul kayak gini, kita bisa ketawa daripada kita terus-menerus larut dalam duka. Naza jadi inget. Dulu waktu Naza sama Kazia masih remaja,
ada sepatu yang Naza suka. Naza tahu kalau Naza minta sama papa, papa pasti nggak kasih. Terus akhirnya Naza nabung, Naza bilang sama Kazia, Naza pengen banget sama sepatu ini. Tapi tiba-tiba ada sepatu itu di kamarnya Naza, Pak. Naza udah tanya sama Kazia, siapa yang beliin ya gitu. Kazia nggak jawab, Kazia diem aja. Setelah Naza cari tahu ternyata Kazia yang beliin buat Naza. Dia jual sepatu yang dia suka, terus dia beliin sepatu buat Naza. Kazia tuh tipe orang yang selalu pengen lihat orang lain yang dia sayang itu senang. Dan dia selalu mementingkan orang lain daripada dirinya. Si adat kecil seperti itu. Tanpa pamrih. Syukurlah, mereka sudah bisa mulai tersenyum. Bi, Iya, Pak. Papa mau bicara sama kamu. Bisa di dalam. Ya. Bi, Leon itu butuh rumah yang stabil, bukan rumah yang terus-menerus berduka. Kamu boleh sedih, tapi kamu harus menahan. Kayaknya kamu punya kesalahan diri kamu sendiri. Papa tahu aja. Ya aku memang lumayan sering kepikiran sih, Pak. Andai aja aku lebih perhatian sama Zia. Aku lebih maksa ke dia nanya soal kondisi dia. Dan mungkin aku bisa jauh menolong dia, Pak. Sia pergi itu bukan kesalahan siapa-siapa. Memang sudah waktunya pergi. Kamu boleh sedih. Tapi Papa minta tolong sama kamu. Kamu gak boleh menyalahkan diri kamu sendiri seumur hidup kamu. Iya, Pak. Memang aku ngerasa aku tuh akhir-akhir ini sering banget dihantui oleh rasa bersalah. Dan yang aku khawatirkan itu akibat rasa ketakutan itu. Aku sebagai ayahnya Leon, aku gak bener-bener murni hadir untuk mendampingi Leon, Pak. Bi, itu yang harus kamu lepaskan. Boleh kamu sedih, tapi kamu gak boleh menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu mau cerita sesuatu? Kamu kenapa? Aku cuma nahan sedih aja tadi depan papa sama Salbi. Kasian kalau misalnya mereka lihat aku masih sedih. Dan aku tahu Kazia pasti nggak mau itu. Aku juga jadi kepikiran. Setelah ini aku nggak tahu keputusan yang aku ambil itu apakah benar. Selama ini aku selalu cerita sama Kazia. Dan aku selalu juga tanya pendapat dia apakah ini benar atau enggak. Tapi Kazia sekarang udah nggak ada. Gue gak tahu aku harus tanya sama siapa.
Tapi kamu bukan Kazia. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan Zia. Aku di sini duduk selama yang kamu butuhkan. Hanya untuk mendengarkan kamu dan bilang kalau kamu nggak salah. Apa itu cukup buat kamu untuk saat ini? Kalau aku salah, kamu akan bilang kalau aku salah. Iya. Aku bukan tipikal orang yang suka bilang iya aja. Kazia juga gitu. Dia galak kalau aku salah. Paling tidak aku juga bisa belajar galak. Makasih ya. Untuk Makasih karena kamu selalu ada buat aku. Dan saat ini, kamu ada bukan untuk gantiin Kazia. Cepet pulang. Nginep di sini aja deh, Leon. Ya. Tuh ditanya sama Opa tuh, kenapa cepet pulang? Pulang. Tuh, pulang. Kenapa? Pulang sama Papa Ambi. Iya, pulang sama Papa. Ya udah say goodbye belum sama Onti tuh? Goodbye. Bye-bye. bye Leon. Kiss bye mana? Aduh, pinter banget. Nanti main ya ke rumahnya Leon ya. Boleh? Boleh? Boleh Mau nggak? ambil ini. Ya udah jangan sedih. Nanti kalau sedih, Onti Nazanya juga sedih loh. Ya, jangan sedih ya. Kan kita bisa main lagi ke sini. Aduh, kita di rumah main bola mau nggak? Mau? Mau main bola? Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya. Kasih ya, Bia. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiss bye. Wah. Ya Pak. Duduk dulu. Tuh. Yeay. Ya Pak ya, Papa jaga kesehatan ya. Oke, makasih ya. Pak. Saya antar aja. Makasih ya. Udah temenin ngasih. Ya. Udah dua. Assalamualaikum. Tadi rumah ini rame banget sih. Tadi pagi Papa menyalahkan diri Papa sendiri. Papa marah-marah kalau rumah ini akan sepi banget selamanya. Tadi siang Papa merasa kalau kamu tuh ada di sini. Duduk di meja makan. Dan orang-orang bilang sama kamu, ya menceritakan kamu kalau kamu tuh orangnya baik banget. Dan Papa baru sadar, nak. Papa kangen sih. Tapi hari ini Papa kangennya beda banget. Papa baru sadar kalau kangen sama kamu nggak harus selalu sakit. Nggak harus sakit, nak. Ryan. Ya? Aku udah pikirin. Soal apa? Leon. Tadi pas Leon peluk aku jadi keinget. Waktu dia baru lahir, aku yang ngurusin dia. Aku harus kursus jadi ibu, kursus ngurus bayi. Itu semua aku lakukan karena Kazia koma.
Waktu itu aku terpaksa karena memang harus aku yang ngurus Leon. Tapi sekarang aku lihat Mas Albi harus berperan menjadi ibunya, menjadi papahnya. Dan itu sulit banget, Ryan. Gak gampang untuk ngurusin anak. Aku tahu rasanya. Dan setelah aku pikir, aku mau bilang sama Mas Albi kalau secepatnya Leon bisa tinggal sama kita. Gak perlu nunggu kita nikah dulu. Secepatnya itu gimana maksudnya? Iya, secepatnya. Maksud aku, mungkin aku udah bisa bantuin Mas Albi full time untuk ngurusin Leon. Naza, aku rasa itu kan sepertinya keputusan yang sangat besar. Kenapa tidak kita merencanakan dulu logistiknya bagaimana? Terus, Ryan, aku tuh udah tahu banget kalau ini tuh susah, Ryan. Aku udah tahu rasanya ngurusin anak kecil, gak mudah. Dan keputusan yang aku ambil ini bukan dadakan. aku tidak bilang kamu itu asal bicara. Aku cuma ingin kita itu rencanakan bersama-sama. Karena aku tidak ingin kamu tuh melewati hal-hal tertentu. Jadi maksudnya kamu tuh gak percaya sama aku kalau aku bisa ambil keputusan sendiri? Bukan begitu, Naza. Terus gimana? Kamu bilang kalau aku punya arah, kamu bilang kalau aku bisa ambil keputusan untuk hidupku sendiri, tapi kamu jadi ragu sekarang. Punya arah sendiri itu tidak sama dengan kamu menentukan semuanya sendiri. Dan aku di sini bukan untuk ragu sama kamu. Karena aku tahu di saat-saat seperti ini kamu lagi capek dan cenderung emosional. Aku di sini cuma ingin bantu kamu untuk melihat semua hal yang mungkin kamu terlewati. Naza. Aduh, udah sampai kita. Jadi besok ini ya. Iya, aduh pasti Leon capek ya. Hah? Mau istirahat nggak sama papa? Yuk, sini papa bukain dulu sepatunya. Nah ini belum dilepas ini. Sepatunya lepas dulu. Waduh, doh. Ngantuk ya bos. Yuk, sini. Naik terus sama. Tidur dulu ya. Iya, sama papa tidur. Papa temenin. Waduh, doh. Aku udah tidur. Iya. Ngadep sana. Sekarang kita tinggal berdua. Kita harus kuat. Tolong bantu papa ya. Pak Albi, maaf mengganggu di waktu yang sulit. Ibu Zia meninggalkan beberapa hal untuk keluarga sebelum islah pernikahan kemarin. Boleh saya datang besok? Apa yang sebenarnya kamu siapin ya? Kenapa kamu nggak bilang dulu sama aku? Aku jadi bisa ikut siap-siap. Ya. Tapi aku juga sebenarnya nggak siap untuk kamu tinggalin. Gak akan pernah siap.